Kasus kali ini terjadi di California, Amerika Serikat. Corey Desmond berusia 28 tahun menghilang di pantai Redondo Beach saat dia meninggalkan pekerjaan bartendernya di hari Valentine tahun 2009. Seminggu kemudian tubuhnya ditemukan di kantong plastik sampah di sisi jalan di Running Spring di wilayah San Bernardino County. Corey Day Desmond lahir tanggal 18 Maret tahun 1980. Sejak awal, dia menjadi pusat perhatian karena dia harus berjuang untuk bertahan hidup. Karena adanya lubang di diafragmanya, dia harus menjalani beberapa operasi. Corey hanya punya 20% untuk bertahan hidup. Ajaibnya, dia bisa bertahan hidup dan berkembang pesat. Teman dan keluarganya mengenal Corey sebagai wanita muda dan percaya diri, cerdas, energetik, dan penuh kasih sayang. Corey lulus dari SMA Torrance dan memperoleh gelar master dalam bidang peradilan pidana di Long Beach State. Corey berubah pikiran dan dia menjadi seorang guru. Tujuannya adalah Corey ingin mengajar anak-anak autis. Seminggu setelah kematiannya, bahwa Corey sudah mendapatkan sertifikasi mengajarnya. Corey adalah seorang pekerja keras, dia bekerja di sebuah bar. Dia bisa menangani sebuah bar penuh pelanggan. Corey menjadi pusat perhatian. Pada tahun 2009, Corey bekerja pada sebuah bar dan pada tanggal 14 Februari tahun 2009, Corey bekerja pada shift yang berakhir jam 9:30 malam. Kemudian, Corey berjalan 2 blok ke bar populer di Street Long. Corey punya banyak teman yang bekerja di sana. Corey terlihat di kamera CCTV bar itu. Dia sedang membantu teman-temannya di bar. Corey meninggalkan bar itu setelah bar tutup sekitar jam 2 pagi. Tak ada seorang pun dari teman-temannya yang melihat Corey setelah itu. Pada hari Senin tanggal 16 Februari tahun 2009 jam 2:20 siang, kantor Sheriff San Bernardino menerima panggilan telepon mengerikan. Sekitar 160 km dari bar tempat terakhir Corey terlihat, seorang pengemudi mobil berhenti untuk melepas rantai salju dari roda mobilnya. Pengemudi itu mencium bau tidak sedap yang kuat dan dia segera keluar dari mobilnya. Laki-laki itu berpikir sumber bau busuk itu adalah binatang yang tertabrak mobil. Namun dia memutuskan untuk memeriksanya. Tidak jauh dari mobil itu, laki-laki itu menemukan sesuatu yang aneh. Laki-laki itu melihat kantong sampah plastik hitam dengan tubuh wanita di dalamnya. Laki-laki itu berlari ke jalan dengan panik, menghentikan mobil yang lewat, dan memintanya untuk memanggil polisi. Karena ponsel laki-laki itu mati. Polisi mengidentifikasikan korban dengan sidik jari dan kartu mengemudinya. Itu adalah Corey Desmond yang berusia 28 tahun. Dia sudah menjadi sasaran serangan brutal. Wanita itu meninggal karena pencekikan dan dia memiliki banyak memar di wajah dan lehernya. Ada luka di bagian belakang kepalanya. Corey berusaha untuk melawan kembali karena dia memiliki beberapa luka pertahanan. Meskipun tidak dapat menentukan waktu kematiannya, para ahli medis mengatakan Corey berada di jalan selama sekitar 12 sampai 36 jam sebelum pria pengemudi itu menemukannya. Celana panjang Corey tidak dikancing dan ditarik hingga ke lutut, tetapi tidak ada tanda-tanda kontak intim.
Kesimpulan pertama yang didapat oleh penyidik adalah bahwa tempat si pengemudi itu menemukan jenazah Cory adalah bukan tempat kematiannya. Si pembunuh meninggalkan jasad Cory di sisi jalan, berharap akan makan waktu lama untuk menemukannya. Sebelum laki-laki itu menemukan jasad Cory, hujan telah turun dan menghancurkan semua bukti. Polisi melaporkan kabar buruk itu kepada keluarga Desmond. Saat itu, Cory tinggal bersama neneknya. Berita tentang penemuan jasad cucunya di kantong sampah mengagetkan wanita itu dan sangat menyedihkan bagi Mark, yaitu ayah Cory. Ayah Cory tahu betul bagaimana sistem polisi bekerja. Kadang-kadang polisi menunda penyelidikan selama berbulan-bulan karena mereka memerlukan surat perintah untuk melakukan penggeledahan, interogasi, dan sidik jari. Ada kasus di mana birokrasi memakan waktu lama dan memperlambat proses penyelidikan kejahatan. Oleh karena itu, Mark memutuskan dia tidak tinggal diam dan menunggu polisi menemukan orang yang sudah merampas nyawa putrinya. Mark memutuskan untuk bertindak. Mark mengatakan rasa cintanya pada putrinya memberikan kekuatan untuk mencari kriminal itu. Mark menemukan Jeep Wrangler milik Cory di gang sebelah bar tempat Cory bekerja. Mark menemukan bahwa Cory menghilang pada malam tanggal 15 Februari tahun 2009. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Nenek Cory tidak panik karena Cory sudah dewasa dan bisa menginap bersama teman atau sahabatnya. Selain itu, Cory sering bekerja hingga larut malam dan pulang ke rumah ketika neneknya sudah tidur. Penyelidik pergi ke bar tempat Cory bekerja untuk mencari saksi atau petunjuk. Karyawan lain mengatakan Cory menyelesaikan shiftnya pada jam 9:30 malam dan Cory pergi ke bar lain dan dia sering melakukan itu karena temannya bekerja di bar lain itu. Cory sering mengunjungi temannya di akhir shift untuk membantu mereka atau mengobrol dengan mereka sambil duduk di counter. Selain itu, Cory bisa mendapatkan tips uang tambahan dari pengunjung. Tamu bar mengenali wajah Cory dengan baik dan banyak yang menganggap Cory sebagai karyawan lain di situ. Kamera pengintai mengkonfirmasikan perkataan para pengunjung karena kamera CCTV merekam gadis itu sedang membantu teman-temannya di bar. Sayangnya pekerjaan bartender tidak hanya menuangkan minuman, menghibur lawan bicaranya, tapi terkadang setelah minum miras, beberapa orang tidak bisa mengontrol emosi mereka dan berperilaku tidak pantas. Pada malam itu, Cory kurang beruntung. Dia bertemu orang seperti itu. Menurut saksi mata, Cory bertengkar dengan beberapa tamu yang berperilaku provokatif. Mereka mengganggu wanita dan tanpa basa-basi menyentuh mereka, memberikan pujian yang tidak menyenangkan, sementara semua orang diam dan tidak berani mengusir pria itu. Cory berdiri dan membela pengunjung itu dengan berani. Jadi Cory menjelaskan kepada pria pengganggu itu bahwa dia tidak diterima di sana. Tamu yang kasar itu menjadi marah, tetapi masih setuju untuk meninggalkan bar. Cory masih terus membantu temannya, dan dia membuat minuman di bar seperti tidak ada yang terjadi malam itu. Cory mengkonsumsi miras, tapi tidak mempengaruhi perilakunya. Pada jam 2 pagi, Cory meninggalkan bar sendirian dan berencana untuk pulang ke rumahnya. Mark
memberitahukan polisi semua informasi yang dia miliki. Melalui televisi, Mark mengimbau orang untuk memberitahukan informasi penting untuk penyelidikan. Sementara itu, polisi dapat mengidentifikasikan laki-laki yang bertengkar dengan Corey sebelum kematiannya. Laki-laki itu mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak tahu siapa Corey Desmond, tapi dia tidak menyangkal sudah bertengkar dengan Corey pada tanggal 14 Februari tahun 2009 di bar. Laki-laki itu bilang miras telah membuatnya tidak terkendali dan membuatnya diusir keluar dari bar. Setelah itu laki-laki itu pulang dan pergi tidur. Laki-laki itu menolak terlibat kematian Corey. Laki-laki itu setuju untuk menjalani tes poligraf dan mengizinkan polisi untuk menggeledah rumah dan mobilnya. Polisi menggeledah mobilnya. Ada noda seperti darah dan rambut, mungkin milik Corey, dan mobil itu kotor. Namun ahli forensik tidak menemukan bukti apapun di sana. Ketika polisi menggeledah rumah pria itu, polisi tidak menemukan apapun yang menunjukkan keterlibatannya dengan kematian Corey. Dan pria itu lulus tes poligraf atau tes kebohongan tanpa banyak kesulitan. Istrinya mengkonfirmasikan laki-laki itu pulang ke rumah sebelum jam 2 pagi dan langsung pergi tidur. Corey keluar bar jam 2 pagi. Berarti laki-laki itu tidak terlibat dengan kematian Corey. Polisi akhirnya mengeluarkan laki-laki itu dari daftar tersangka. Masalahnya adalah polisi tidak punya tersangka lain. Polisi mempelajari kehidupan pribadi Corey untuk mencari musuh Corey yang mungkin akan melukainya. Corey mungkin sudah diculik dan diserang di dekat bar. Namun karena kamera CCTV bar tidak merekam ini dan tidak ada saksi sekitar jam itu. Laporan kematian Corey, darahnya mengandung alkohol lebih dari 4 kali lipat dari batas legal untuk mengemudi. Tak jelas apakah Corey berencana menggunakan mobilnya atau memakai cara lain untuk pulang ke rumah. Saya tidak tahu banyak tentang miras, tapi sepertinya wanita mabuk sangat rentan karena kesadarannya kurang. Dia menjadi sasaran empuk untuk diapa-apakan laki-laki. Bahaya banget, apalagi di tempat sepi di tengah malam. Corey harusnya lebih peduli dengan keselamatan dirinya daripada sekedar mencari uang tambahan. Lebih baik dia pulang lebih awal. Sayangnya, Corey tidak menemukan seorang pun yang menolongnya malam itu. Sebulan kemudian, polisi menemukan jalan buntu. Polisi tidak menemukan tersangka baru. Mark, ayah Corey, tidak menyerah. Dia menyewa 3 papan reklame atau billboard di pinggir jalan di pantai Redondo Beach. Papan reklame itu berisi gambar putrinya dan tulisan, "Siapa yang membunuh Corey Desmond?" Mark menjanjikan hadiah $15.000 untuk orang yang memberikan informasi kepada polisi. Mark membiarkan papan iklan putrinya itu berada di sana untuk membuat orang-orang tahu kalau pembunuhnya masih bebas. Kata Mark, mungkin ini akan menyelamatkan seseorang. Informasi tentang Corey secara periodik muncul di 50 papan reklame atau billboard elektronik. Akhirnya membawa hasil. Pada bulan Mei tahun 2009, telepon berdering di kantor polisi. Seorang wanita bernama Tiffany Ware melihat billboard dengan foto Corey. Tiffany berbicara, "Saya kira pacar saya, Tony Lopez Perez, sudah menculik gadis bar itu, Corey Desmond. Tolong periksa dia. Dia bertingkah aneh. Aku akan beritahu lebih banyak ketika kita bertemu." Tiffany meminta pertemuan beberapa kali dengan polisi. Dalam pertemuannya dengan polisi di taman,
Tiffany menyampaikan kecurigaannya. Kata Tiffany, pada tanggal 14 Februari tahun 2009, dia dan Tony merencanakan makan malam romantis di hari Valentine. Tiffany mempersiapkan sepanjang hari untuk kencan. Tiffany mengantarkan anak-anaknya kepada kakek neneknya. Tiffany mengunjungi salon dan membeli gaun merah. Tony menyukai Tiffany pakai gaun merah. Tony pergi bekerja hari itu dan kembali ke rumah sekitar jam 4:30 pagi. Tiffany yang sudah menunggu Tony hampir sepanjang malam. Tiffany menghubunginya, tapi Tony tidak membalas telepon dan pesannya. Tony yang kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bilang dia terlalu mabuk untuk pulang. Tiffany bilang Tony jarang membersihkan bagian dalam mobilnya. Namun beberapa hari kemudian, Tony membeli satu set produk pembersih. Tony mencuci mobil sampai bersih, tanpa meminta bantuan. Beberapa hari kemudian, Tony menjual mobil Dodge putihnya dengan harga yang sangat murah. Dan dia membeli mobil yang lain. Tony juga mengganti nomor teleponnya tanpa alasan jelas. Beberapa saat kemudian, mereka, Tony, dan Tiffany melakukan perjalanan bersama ke danau Big Bear Lake. Mereka mengobrol sepanjang jalan dan semua terlihat normal. Sampai ketika Tony menghentikan mobil di sisi jalan. Tony menoleh ke arah Tiffany dan bertanya, "Menurutmu, gadis yang meninggal ini siapa namanya? Bartender itu dibuang di sini. Aku hampir yakin 100% polisi menemukan mayatnya di sini." Tony dan Tiffany tinggal bersama selama 4 tahun. Mereka memiliki anak laki-laki berusia 6 tahun bersama, tapi mereka tidak pernah menikah. Tony adalah laki-laki pekerja keras dan berhubungan baik dengan siapapun. Tony tidak punya masalah dengan hukum. Tony berasal dari keluarga besar dengan 8 saudara. Orang tuanya membesarkannya di wilayah Los Angeles dan Tony bersekolah di SMA Manhattan Beach. Polisi memutuskan menanyai Tony dan mendatangi rumah Tony. Supaya Tony tidak curiga, polisi meminta Tiffany tidak memberitahu Tony apapun tentang percakapan mereka. Wawancara itu seperti wawancara rutin untuk mencari saksi dalam kasus pembunuhan Corey. Tony bersikap tenang, seperti tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak gugup saat menjawab pertanyaan. Tony bilang dia tidak mengenal Corey. Tony hanya melihatnya hanya dari berita surat kabar. Tapi untuk menahan Tony, polisi harus punya bukti kuat. Polisi menemukan pemilik baru mobil Dodge putih yang dijual Tony. Pemilik bilang kalau Tony menjual mobilnya dengan harga rendah dan dia mengizinkan polisi untuk memeriksa mobilnya. Kata Tiffany, Tony sudah membersihkan mobil itu sebelum menjualnya. Namun ketika ahli mengaplikasikan luminol dan menggunakan lampu ultraviolet, ini menjadi alasan kenapa Tony menjual murah mobilnya. Bagian dalam mobilnya menyala dengan warna biru cerah. Polisi meminta Tony untuk datang ke kantor polisi. Polisi tidak memberitahukannya tentang penemuan itu. Jadi Tony tidak akan melarikan diri. Pada awalnya Tony mengklaim dia belum pernah melihat Corey, tapi kemudian Tony merubah kesaksiannya. Tony mengatakan dia melihat Corey di dekat bar dan Tony bersiul kepada Corey. Polisi menunjukkan Tony foto-foto mobil yang sudah dijualnya dan mengatakan kalau polisi sudah menemukan bukti penting di sana. Kali ini Tony mengaku dia sudah melihat Corey di luar bar, berdiri di bawah lampu jalan, dan Corey tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan di trotoar. Tony berusaha membantu Corey, tapi Corey tidak juga sadar. Tony mulai menampar Corey di pipinya. Saat Corey membuka matanya, dia mulai menjerit
dan mengatakan dan menyuruh Tony untuk keluar dan melepaskannya. Menurut Tony, dia menjadi takut dan dia meletakkan tangannya di mulut Cory dan secara tidak sengaja dia mencekik Cory. Karena takut disalahkan karena kematian Cory, Tony meletakkan tubuh Cory di kursi belakang mobilnya dan mengemudikan mobilnya pulang ke rumahnya. Tony mengatakan kepada detektif, dia terbangun di malam hari dan pergi keluar melihat apakah itu mimpi buruknya. Tony membuka pintu untuk melihat apakah ini mimpi buruk. Tony pergi ke mobilnya dan melihat jasad Cory. Tony kembali ke rumahnya dan kembali tidur. Di pagi harinya, Tony pergi bekerja dengan tubuh Cory masih ada di kursi belakang. Pada saat dia pulang bekerja, Tony meletakkan tubuh Cory ke dalam 2 kantong plastik sampah dan membawanya ke daerah terpencil dan meletakkannya di pinggir jalan. Tony mengaku tidak sengaja mencekik Cory. Dia dalam keadaan panik. Tetapi luka Cory menunjukkan hal sebaliknya. Cory mengalami luka parah di belakang kepalanya, memar-memar di wajah dan lehernya, serta ada luka pertahanan di tangannya. Apalagi celana panjang Cory turun sampai ke lututnya. Tony ditangkap dan didakwa dengan perampasan nyawa tingkat pertama. Tony menunjukkan kepada polisi di mana dia sudah membuang tubuh Cory. Darah Cory cocok dengan darah yang ditemukan di mobil yang dijual Tony. Pada persidangan tahun 2011, petugas koroner Jack Sheridan bersaksi tentang beberapa luka memar di kepala korban, luka cekik, dan luka benda tumpul di wajahnya. Luka goresan di tubuh korban menunjukkan penjahat menyeretnya setelah kematiannya. Jaksa mengatakan Tony menyerangnya dan memaksanya ke arah keintiman di pagi hari tanggal 15 Februari tahun 2009. Karena Cory menolak, Tony mencekiknya. Tiffany bersaksi kalau mantan pacarnya Tony Perez mempunyai nafsu yang tidak terpuaskan. Pada bulan Januari dan Februari 2009, walaupun mereka berhubungan setiap hari, tapi Tony masih tidak puas. Tony mengatakan kalau Cory dalam keadaan pingsan dan dia ingin menolongnya. Tapi karena Tony mabuk, dia tidak sadar membunuh Cory. Mark mengatakan sambil menangis, putrinya mempunyai masa depan yang cerah sebelum hidupnya berakhir pendek dalam usia 28 tahun. Tony harus hidup dengan menyedihkan, mengetahui dia sudah membunuh mimpi dan harapan anak-anaknya sendiri. Dan saat yang sama, Tony membunuh Cory. Pada bulan Juli tahun 2011, juri memutuskan Tony Lopez Perez bersalah. Dia dihukum seumur hidup penjara dengan hak pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Keluarga Cory Desmond mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tiffany Ware yang membantu polisi pecahkan kasus ini. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Ambil hikmah dari setiap kasus dan tidak melakukan kesalahan atau sesuatu yang memungkinkan terjadinya kejahatan pada diri kita sendiri atau keluarga. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar mengenai kasus ini ya, dan berikan subscribe dan like-nya. Terima kasih banyak. Thank you for watching this video.